Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Clara Perawan. Santa Clara atau Clara Schivi lahir di Assisi, Italia pada tanggal 16 Juli tahun 1194 dari pasangan Faverone of Raduccio dan Ortolana. Ia hidup dengan jaminan material yang berkecukupan. Walaupun demikian, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang bersahaja. Kekagumannya terhadap cara hidup Santo Fransiskus, rekan sekampungnya yang rela meninggalkan segala miliknya untuk pengabdian kepada Allah, sungguh amat mempengaruhi hidupnya. Pada tahun 1212, pada usianya yang ke-18 tahun, Clara meninggalkan rumah dan menemui Santo Fransiskus untuk menerima jubah kasar dan miskin sebagai tanda kesungguhan hatinya untuk mengikuti Kristus. Bersama adiknya Agnes dan beberapa teman lain, Clara pun tinggal di dalam biara kecil San Damiano di pinggir kota Assisi. Itulah permulaan serikat suster-suster miskin atau Orde Suster-Suster Claris. Mereka hidup dari kerja tangannya sendiri dan tidak mau menerima jaminan hidup berupa modal atau tanah meskipun berulang kali ditawarkan. Santa Clara meninggal pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Cinta akan kemiskinan demi Kristus membuka hati bagi orang lain dan membuat kita kaya akan cinta kasih. Marilah kita memilih hal yang baik seperti yang diamalkan oleh Santa Clara. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 12 ayat 1 sampai 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari
di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku di atas bahuku. Pada hari besoknya, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan itu, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan melupakan karya-karya Allah. Kalau saja Allah yang Maha Kuasa memakai cara dan tolok ukur kita manusia dalam menanggapi kesalahan-kesalahan yang diperbuat terhadapnya, maka bisa dipastikan bahwa hampir tidak ada seorang pun yang mampu hidup bebas tanpa hukuman dan utang. Malahan hidup manusia sendiri jadi berumur pendek, dibayang-bayangi ancaman maut. Betapa banyak kesalahan dan dosa yang senantiasa kita buat melawan kehendak Allah, sebagaimana kata pemazmur tentang orang Israel. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Saudara terkasih, walaupun menjadi korban, Allah yang Maha Kuasa itu tidak tega membalas dan menimpakan hukuman bagi manusia yang bersalah terhadapnya. Malah sebaliknya, sebagai Bapa yang penuh belas kasih, Allah menunggu dengan sabar mereka yang mau berbalik kepadanya dengan permohonan ampun. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
dan yang berdoa memohon, sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Malahan dengan tangan dan hati terbuka, Allah menunjukkan belas kasih dan sukacita, menyambut lagi ia telah hilang dan didapat kembali. Selanjutnya, Bapa yang berbelas kasih ini mengajak kita untuk mengampuni yang bersalah kepada kita, seperti kata Yesus, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, kalian harus mengampuni. Jangan lupa akan karya pengampunan dan belas kasih Allah, dan wartakanlah itu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semoga demikian. Amin.